Hari ini rupiah makin mendekat ke level 18.000 rupiah per dolar. Moody's kasih rating Baa2 ke Danantara Investment Management yang kalau dilihat dari ratingnya aja sih nggak jelek sih ini ya. Tapi IHSG malah ambruk, malah tadi sempat minus 5%. Apa korelasinya dan keberapa kira-kira IHSG turun? Apakah dalam waktu dekat ke depan ini ada membal-membalnya yang bisa dimanfaatin untuk trading? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitraku Sekuritas. Ya, jadi hari ini Moody's itu dia menyampaikan rating dan outlook untuk Danantara. Ya, anak Danantara lah ya, Danantara Investment Management. Ratingnya PAA2 yang artinya ya ini masih oke sih, masih di posisi investment grade lah ya, masih termasuk investment grade. Cukup aman untuk diinvestasiin itu. Tapi Moody's juga kasih outlook negatif, sama seperti outlook untuk Indonesia yang beberapa waktu yang lalu ya. Kenapa bisa gitu? Simpel sebenarnya alasannya, ya malah kenapa malah bisa dapat rating yang tergolong investment grade itu? Alasannya ya karena Danantara Investment Management ini kan baru banget netes nih ya. Dia baru banget netes. Belum ada portofolionya. Jadi ya karena Danantara ini nemplok ke pemerintah, jadi alasannya cuma karena Danantara ini nempel ke pemerintah. Kalau jadi kalau Danantara Investment Management ini ada tanda kutip kenapa-napa gitu ya, mungkin kesulitan keuangan gitu, itu kemungkinan besar pemerintah Indonesia itu bakal bantu, akan gercep bantu gitulah. Karena alasan itu maka ratingnya ngikut juga ke rating Indonesia yang masih BAA2, masih oke lah, masih cukup aman untuk diinvestasiin gitu ya. Terus outlooknya kenapa negatif? Ya karena nempel ke pemerintah itu tadi kan. Kemarin itu Moody's juga pernah rilis outlook untuk Indonesia ya, yang nurunin dari stabil ke negatif. Nah karena si Danantara ini nempel ke pemerintah Indonesia juga, maka outlooknya ya negatif. Ngikut juga kan, dia baru netes, belum ada portofolionya, kinerjanya kayak gimana belum kelihatan. Jadi yang dinilai atau penilaiannya sama seperti tanda kutip Big Banks yang kemarin beberapa video yang lalu sempat kita bahas, itu mostly sama seperti penilaian untuk Indonesia. Nah karena hari ini rupiah juga lanjut melemah, bahkan sampai deket banget ke level psikologis 18.000 ya, setidaknya makin gede pula sih resiko pelemahan atau pelebaran defisit fiskal Indonesia. Karena masuk ke kuartal 2 ini kan kita makin butuh banyak falas gitu ya, bukan makin butuh banyak falas sih, tapi makin butuh falas untuk buat bayar utang dan bunganya miris sih ya. Dan sedangkan kalau rupiahnya makin melemah, kita makin tertekan, makin tinggi resikonya, makin gede resiko pelebaran defisitnya. Itulah kira-kira. Jadi wajar kalau investor ngerasa khawatir, terus market bearish gitu ya. Kemudian dari sisi teknikal gimana sih IHSG-nya? Apakah dalam waktu dekat ini ada peluang-peluang untuk rebound? Ya, kemungkinan rebound sih ada ya, tapi kalau bearishnya ini atau downtrendnya ini tetap belum selesai. Seperti yang kita bahas kemarin, persis video yang kemarin, karena IHSG nggak berhasil tutup di atas 6207 atau tutup di 6207 ke atas gitu ya. Dan kemarin juga dibahas ketika IHSG breakdown 6112 atau 6100 di breakdown, maka 5800-an berpotensi dites atau malah bisa lebih rendah. Hari ini low-nya 5842. 5842 low hari ini, lowest di tahun 2025 itu adalah 5883. Udah dites malah lebih rendah hari ini ya. Kemudian tutupannya masih di 5900-an. Poinnya tutup di bawah 6000. Maka IHSG masih ada peluang nih, ada potensi lanjut terkoreksi. Kemana kalau ternyata IHSG lanjut terkoreksi atau malah breakdown
bukan malah sih, dalam waktu dekat ini ternyata lanjut breakdown tutup di bawah 5883, maka peluang IHSG untuk lanjut ke 5500 ke bawah ya, ini berapa, 5300 kalau nggak salah ya, 5250, aduh 5250 atau bahkan 5000 bulat itu jadi makin gede. Bukan nakut-nakutin, bukan bearish messenger, tapi ya ini adalah sinyal untuk kita supaya lebih waspada aja gitu ya, fokusnya ke amankan equity. Tapi nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ke depan, mungkin di sisa pekan ini ya, ada membal-membalnya. Nah, membal-membalnya itu bisa dijadikan untuk trading, dijadikan untuk momen trading. Tapi ya membal, kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ini beneran membal, ya membalnya sekedar technical rebound aja. Bahkan downtrend minornya pun itu belum terkonfirm selesai sebelum dia naik ke atas 6287. Baru ketika berhasil ke atas 6287, downtrend minornya selesai, ada peluang terkoreksi sih, rebound lebih tinggi gitu ya, mungkin ngetes area gap ini 6600, 6700, atau tes area-area yang sebelumnya jadi support kemudian di breakdown yaitu di 6800, 6900-an. Kurang lebih seperti itu IHSG-nya ya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin lah. Ada 3. Yang pertama Emyor. Strateginya itu ngantri 1785 ke bawah lah ya. 1785, 1745 tuh dua-duanya hari ini disamperin. Selama nggak tutup di bawah 1705, maka masih aman disimpan nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini membal, dan ya setidaknya di 1830, 1850 tuh bisa TP-TP dulu gitu ya. Entah sebagian atau semuanya diatur aja, entah sebagian kemudian sisanya dipasang trailing stop, diatur aja. Selama nggak tutup di 1700 atau lebih bawah masih aman disimpan. Next, Petro. Nah, yang ini strateginya kemarin ngantri di 3920 atau lebih bawah, 3920, 3740, 3520 gitu ya. Belum disamperin semua, diantriin dulu aja nggak apa-apa, karena hari ini ya merah low, high low, low gitu ya, melemah 14,4%. Antriin dulu aja nggak apa-apa, dan selama nggak tutup di bawah 3170 masih aman. Yang berikutnya Tins. Nah, ini tadi sempat bikin deg-degan juga, karena ternyata dia telah nyamperin area beli ya, 3000. Tadi kan 3100-an tuh ya strategi yang untuk hari ini. Sebelumnya juga pernah ada strategi yang area belinya itu 3200 dan 3000. Jadi area belinya ini udah disamperin semua. Dan tadi sempat turun bahkan sampai ke 2690. Sedangkan stop lossnya itu tutup di bawah 2820, atau ya tutup di bawah 2800 sih, lebih firm gitu ya. Untungnya hari ini tutup di 2850. Jadi ya setup ini masih bisa dipakai lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini membal, setidaknya ke 3400, 3410 itu bisa TP-TP dulu ya. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ini. Tapi kalau ternyata besok itu lanjut breakdown low hari ini, yaitu low, breakdown 2690, ya exit dulu nggak apa-apa sih. Atau setelah itu tungguin lagi di 2,5-an, 2500-an ya. Kemudian kita lanjut ke saham yang di request, yang ada di kolom komen. Ada 3 saham nih yang di request hari ini. Pertama Telkom. Oke, Telkom mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Jadi kalau ceritanya atau Telkom ini lagi nungguin harga buat beli gitu ya, coba tungguin di sekitar 2700. Kalau sekilas kita lihat dari awal 2026 sampai sekarang ya memang ini downtrend. Terlihat jelas dari puncak ke puncak 2026 sampai sekarang kan turun ya, swing harganya, zigzag harganya, lower high lower low. Kemudian di sini sudah sempat ngebentuk bullish divergence, tapi neckline-nya nggak di breakout ya, neckline-nya di puncak di antara dua lembahnya ada di 3300, nggak di breakout. Area 3200-an ini, 3190, 3200 masih jadi resisten, kemudian ada rejection, dan sekarang hari ini tutup di 2850. Jadi ya siapa tahu ngetes lowest bulan April ya, yaitu 2750. Jadi nggak ada salahnya
nungguin di 2710 atau 2700, 2710 ke bawah lah. Karena area ini ada di area ini ada order block yang belum di tes gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung mau pasang order beli, saya lebih pilih 2710 atau 2700 gitu. Kalau misalnya nggak disamperin atau ya mungkin cuma ngetes 2710 tapi nggak nyamperin antrian belinya, kemudian membal dan bikin satu pola-pola bullish reversal mau dibeli boleh. Tapi kalau nggak ada sama sekali, misal kayak sekarang ini ya, kan belum ngetes 2750 nya aja belum, saya lebih pilih ngantri di 2710. Kurang lebih kayak gitu ya, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Nanti kalau misalnya langsung pasang antrian beli, stop lossnya itu close di bawah 2640 closingnya ya, itu nggak terlalu gede, nggak terlalu banyak sih harusnya itu. Next, yang kedua yang ditanyain adalah Antam. Antam nih yang saya kurang suka sih dengan penutupan hari ini ya. Hari ini tutup 2610, breakdown 2770, artinya dengan tutup di sini nih, maka uptrendnya udahan dan ada peluang terkoreksi lebih dalam kemana 2200-an 2100-an ya, 2160-an lah. Dan kalau kita zoom out nih, 2160-an itu ternyata memang area yang sebelumnya sempat jadi support, kemudian sempat jadi resisten dan di breakout. Sekarang belum dites lagi gitu ya. Setelah breakout di tahun lalu sih. Dan kalau nyampe ke area itu lagi 2100-an lagi, memungkinkan sekali area itu direspon jadi support. Makanya nggak ada salahnya kalau untuk sementara ini tungguin di situ. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Karena dari kemarin-kemarin juga dibahas, ini hati-hati banget Antam kalau breakdown 2770 itu. Atau setidaknya kemarin itu kalaupun ada strategi trading Antam, seingat saya stop lossnya 2900 atau sedikit lebih bawah dah. Gitu ya. Next, ketiga BKSL yang ditanyain. Nah, BKSL hari ini melemah 11%, tutup di 65. Kalau udah nyampe di harga-harga segini ini agak repot sih, agak susah memang. Kalau kita cuma lihat dari tren, momentum turunnya gitu ya, trennya masih downtrend, momentum turunnya masih kenceng gitu kan, meskipun volume transaksinya nggak sebanyak waktu di ya November, Desember tahun lalu sampai Januari, Februari tahun inilah ya. Tapi downtrendnya masih clear banget, jelas banget, belum selesai. Tapi setidaknya naik ke atas 83 itu downtrend minornya aja yang selesai dan membuka peluang rebound lebih tinggi menuju ya inilah ya area-area 98, 100. Ini adalah area yang sebelumnya kan sempat jadi support tuh, kemudian di breakdownnya ini ada fair value gap-nya. Jadi kalau nyampe 95, 100, nyampe area itu lagi masih memungkinkan sekali area tersebut jadi resisten. Dan sebenarnya juga kalau dilihat zoom out dikit lah. Lihat sebelah kiri tahun lalu, ini ada area yang memungkinkan direspon jadi support memang. Jadi ya kalau misalnya beli di area sekarang itu hitungannya spec buy, stop lossnya ya close di bawah 60. Itu sih, tinggal atur money management dan seterusnya aja kalau misalnya emang minat banget, ngebet banget pengen beli BKSL di area harga sekarang. Bahkan di intraday-nya pun belum ada tanda-tanda bullish reversal soalnya. Itu ya. Saya lebih srek tunggu setup kebentuk dulu aja dah. Kalau misalnya mau langsung ngantri ya udah stop loss atau langsung beli lah ya, stop loss kalau tutup di bawah 60 aja. Tuh, tinggal dihitung risikonya masih bisa masuk ke risk profile-nya masing-masing atau enggak. Kalau enggak ya udah skip dulu, nggak apa-apa. Kalau bisa masuk ya tinggal diatur money managementnya. Gitu ya. Next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis ya besok 4 Juni 2026. Ada 2 saham dulu aja ya. Sebenarnya ada beberapa yang menarik untuk diperhatiin tapi sudah masuk ke list stock ideas di beberapa hari yang lalu juga. Kemarin udah pernah ada yang masuk dan belum nyamperin. Hari ini sih penurunan hari ini belum sampai nyentuh ke area belinya tapi udah deket. Nah itu bisa dipantau gitu ya.
Nah, sekarang dari dua saham ini, yang pertama adalah Java. Si Java sebenarnya hari ini nyampe tuh ke area belinya. Buat yang mungkin kemarin sudah sempat beli terus kemudian exit dan nungguin lagi di bawah gitu ya. Area 2200 2220 itu bisa dijadikan area beli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2140 dan targetnya 2400-an, 2410, 2420 itu boleh incer target situ dulu. Risk reward rasionya udah oke, potensi rewardnya udah 2 kali lah dibandingkan dengan resikonya ya. Syukur-syukur berhasil naik lagi sampai ke 2,5 2600. Itu sih. Itu untuk Javanya. Jadi buat yang belum punya barang aja ini ngantri 2200 2220 boleh. Stop loss kalau close 2130 atau lebih bawah gitu ya. Target pertama sih di 2400-an dulu, 2410 gitu ya. Next yang kedua, MBSS. MBSS ini juga pernah masuk ke list stock ideas beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya, tapi belum nyamperin area belinya bahkan sampai hari ini. Hari ini turunnya cuman sampai 2190. Nah, ini setup udah kebentuk dari tanggal 25 Mei kemarin ya. Strateginya ngantri sebenarnya 2150 ke bawah, tapi saya lebih pilih 2070 dan 1975. Lebih alasannya sih lebih untuk memperkecil resiko, mempersempit stop lossnya aja gitu ya. Karena stop lossnya kalau tutup di bawah 1820 dan targetnya 2600 dulu lah ya. 2,5 2600 dulu lah. Mudah-mudahan nyamperin dulu 2070 baru membal. Itu ya, itu tadi dua saham pilihan kami untuk besok dan dalam waktu dekat ke depannya. Besok 4 Juni 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.